Karena itu pula mereka tidak pernah mau menyatakan bahwa Allah Ta'ala menyukai sebagian perbuatan yang telah diciptakan Allah dan membenci sebagian lainnya. Bahkan sebaliknya, menurut mereka, semua yang dilakukan dan diciptakan Allah Ta'ala, sedangkan yang tidak disukai Allah adalah segala sesuatu yang belum dilakukan dan diciptakan Allah. Mereka tanamkan pondasi itu dimaksudkan untuk melindungi diri mereka dari takdir. Mereka menyamaratakan antara keburukan dan kebaikan. Menurut mereka, pada dasarnya antara keduanya tidak terdapat perbedaan, yang membedakan antara keduanya hanya pada perintah dan larangan belaka. Masih menurut mereka, kedustaan, kezaliman, kesewenangan, dan permusuhan itu adalah sama dengan kejujuran, keadilan, kebaikan, dan perdamaian. Para penganut paham di atas membuat simbol yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah dan membuat pernyataan yang berseberangan dengan pendapat paham-paham yang menyimpang, Mu'tazilah dan paham-paham lainnya. Sebenarnya, pendapat mereka ini benar-benar keliru dan menyimpang serta sangat bertentangan dengan akal, syariat, hukum, dan fitrah Allah. Dan kami telah menguraikan dan memberikan penjelasan secara panjang lebar dan tuntas mengenai masalah ini yang ditinjau lebih dari 50 sisi dalam buku Al-Mafatih. Jika dikatakan, pada dasarnya, kebencian dan kecintaan itu kembali kepada ketidakcocokan dan kecocokan, maka akan dapat pula dijawab, petunjuk bagi manusia Al-Quran dan juga hadis telah dengan jelas tidak menolak pemberian sifat cinta dan benci kepada diri Allah Azza wa Jalla, sehingga upaya mengaitkan kebencian dan kecintaan dengan ketidakcocokan dengan kecocokan merupakan suatu hal yang salah. Upaya itu sama saja dengan penafian semua hakikat nama dan sifat Allah yang diungkapkan dengan berbagai istilah idiom, artinya mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Selanjutnya mereka menghapuskan segala nama yang telah ditetapkan Allah Ta'ala untuk diri Allah dengan cara memberikan nama kepada Allah dengan nama-nama selain nama Allah. Sebagaimana hal itu telah disinggung oleh Allah Azza wa Jalla melalui firman Allah, yang demikian itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan orang tua kalian mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingin oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka, Surat An-Najm ayat 23. Dengan demikian itu mereka telah menghapuskan nama-nama Allah Ta'ala dari makna dan hakikat yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dikatakan kepada orang yang menafikan kesukaan dan kebencian Allah Ta'ala karena adanya kecocokan dan ketidaksesuaian kedua hal itu, apa bedanya antara diri Anda dengan orang yang menafikan kehendak Allah Ta'ala karena adanya gerakan jiwa untuk mengambil manfaat dan mencegah segala hal yang membahayakan? Dan juga orang yang menafikan kemurkaan dan keridaan Allah karena adanya gerakan hati untuk mencegah segala hal yang menyakitkan dan menjengkelkan. Dan lain sebagainya yang mengarah kepada hal itu. Oleh karena itu Imam Ahmad dan para ulama salaf lainnya mengemukakan, kita tidak boleh menghapuskan salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala keburukan orang-orang yang senantiasa berbuat buruk. Artinya, kita tidak boleh mengingkari adanya kecintaan Allah Azza wa Jalla pada hal-hal yang dicintai Allah dan kebencian Allah kepada beberapa hal yang dibenci Allah karena orang-orang yang berpendapat telah memberikan kedua hal itu pada diri Allah Ta'ala berdasarkan kecocokan dan ketidakcocokan. Karena itu, diperlukan adanya kejelian dan kecerdikan dalam membahas masalah ini. Dalam hal ini kita tidak hendak menyebut Arsy itu seperti yang ada dalam bayangan kita, tidak juga sifat-sifat Allah itu sebagaimana layaknya sifat-sifat yang dimiliki manusia, dan tidak pula perbuatan itu merupakan kejadian dan peristiwa seperti yang terjadi pada diri makhluk, Allah, serta tidak juga wajah, tangan, dan jari-jari Allah Ta'ala itu sebagai anggota badan. Dan kita tidak boleh menganggap sifat-sifat kesempurnaan yang telah diberikan Allah Ta'ala pada diri Allah sendiri sebagai suatu yang berbentuk dan menyerupai apa yang ada dalam kehidupan makhluk Allah.
Karena dengan demikian itu kita telah melakukan dua kesalahan. Pertama, kesalahan terhadap sifat itu sendiri, dan kedua, kesalahan terhadap makna yang dikandungnya. Persamaan dari hal itu adalah penyebutan penciptaan amal perbuatan manusia dan takdir yang ditetapkan sebelum penciptaan makhluk Allah dengan sebutan jabar, paksaan. Oleh karena itu, para ulama, seperti Al-Auza'i, Sufyan Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad bin Hambal, dan lain-lainnya menolak penyebutan tersebut. Al-Auza'i dan Zubaidi mengatakan, di dalam Al-Quran maupun hadis tidak terdapat istilah jabar, tetapi yang ada dalam hadis adalah kata jabal, diciptakan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Syahih, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada Al-Ashaj Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua perangai yang sangat disukai Allah, yaitu kelembutan dan kesabaran. Kemudian Al-Ashaj pun bertanya, apakah kedua perangai itu aku sandang setelah kelahiranku ataukah aku memang dilahirkan dalam keadaan keduanya melekat pada diriku? Beliau menjawab, engkau memang diciptakan dalam keadaan seperti itu, Jabal. Maka ia pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dengan apa yang dicintainya. Dengan demikian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa Allah telah menciptakan kelembutan dan kesabaran pada dirinya. Keduanya merupakan perbuatan yang bersifat pilihan, meskipun keduanya sudah ada dalam diri manusia sejak penciptaannya. Di antara perangai makhluk hidup ini ada yang bersifat kasabi, mampu berusaha dan pantang menyerah dalam hal kebenaran, dan ada pula yang berada di luar kasabi. Allah Ta'ala menyukai akhlak baik dan terpuji yang telah diciptakan Allah dalam diri hamba Allah dan membenci akhlak yang buruk yang juga telah diciptakan dalam diri hamba Allah. Sebagaimana Jibril dan Iblis adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, namun hanya para malaikat yang dicintai Allah, sedangkan Iblis sama sekali tidak dia sukai, bahkan Iblis merupakan makhluk Allah yang paling dia benci. Kata jabar, paksaan, bersifat global. Kata itu digunakan untuk mengungkapkan kata sebagai berikut, seorang ayah memaksa anak gadisnya menikah. Hal itu tidak berarti si ayah itu menjadikan si anak tersebut mencintai, menyetujui, serta menjadi pilihannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri jika menciptakan perbuatan seorang hamba, maka dia akan menjadikan perbuatan hamba itu disukai, dipilih, dan diridai Allah, dan dia teramat benci jika perbuatan itu tidak terjadi. Penafsiran kata jabar dengan pengertian tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Karena Allah terlalu mulia, terhormat, dan agung untuk hanya sekedar memaksa hamba Allah dan membenci suatu perbuatan yang dia kehendaki sendiri. Tetapi sebaliknya, jika menghendaki hamba, Allah berbuat sesuatu, maka dia akan menjadikannya mampu, menghendaki, menyukai, dan memilih perbuatan itu. Dan dia mampu menjadikan hamba, Allah mengerjakan sesuatu yang dia tidak sukai dan murkai. Dengan demikian, Allah Azza wa Jalla yang menjadikan semua hamba Allah mampu mengerjakan segala bentuk perbuatan yang dikehendakinya, baik perbuatan itu dapat menjadikan Allah suka, benci, atau murka. Dalam hal itu, Allah Ta'ala sama sekali tidak melakukan pemaksaan. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi mengatakan, mengenai nama Allah, Al-Jabbar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak memaksa hamba-hamba Allah mengerjakan apa yang dikehendaki, Allah. Allah mampu menjadikan hamba Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Jika dia menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu pasti dan harus terjadi. Sebaliknya, jika dia tidak menghendaki, maka sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Dan Allah Ta'ala tidaklah seperti orang yang lemah yang menghendaki sesuatu yang tidak pernah terjadi, dan menjadikan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Perbedaan kata jabar, paksaan, pada diri Allah Ta'ala dengan yang ada di antara makhluk Allah itu dapat dilihat dari beberapa sisi.
Satu, bahwa umat manusia ini tidak mempunyai kekuasaan untuk menjadikan orang lain menghendaki dan menyukai suatu perbuatan, sedang Allah Ta'ala mampu melakukan hal itu terhadap hamba Allah. Dua, bahwa umat manusia ini terkadang memaksa orang lain dengan paksaan yang menjadikannya berbuat zalim dan melampaui batas, sedangkan Allah Ta'ala sama sekali tidak berbuat demikian, karena Dia tidak akan pernah menzalimi seorang pun dari makhluk Allah ini, tetapi kehendak Allah itu berlaku pada diri mereka berdasarkan keadilan dan kebaikan. 3. Dalam pemaksaan yang dilakukannya terhadap orang lain, manusia sama sekali tidak mengetahui dan memahami bahaya dan manfaatnya, sedangkan Allah tidak demikian, di mana dalam paksaan yang Dia lakukan terhadap hamba Allah terdapat hikmah, keadilan, kebaikan, dan rahmat. 4. Dalam melakukan pemaksaan tersebut, manusia ini didasarkan pada keinginannya memperoleh keuntungan atau manfaat, yang demikian itu dikarenakan manusia itu tidak mampu mencukupi dirinya sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala jauh dari yang demikian itu. Karena Allah Azza wa Jalla mampu dan sanggup mencukupi diri Allah sendiri sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan pihak lain. Sebaliknya, justru pihak lain itulah yang sangat membutuhkan Allah. 5. Pemaksaan terhadap orang lain itu dilakukan manusia karena ia ingin menutupi kekurangan yang ada padanya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mempunyai kesempurnaan yang bersifat mutlak dari semua sisi, dan karena kesempurnaan Allah itu Dia tidak akan pernah memanfaatkan dengan cara memaksa makhluk Allah ini. 6. Dalam pemaksaan terhadap orang lain, manusia bermaksud untuk mencapai tujuannya karena ia sendiri tidak sanggup menggapainya. Sedangkan Allah Ta'ala sama sekali tidak demikian, Dia tidak membutuhkan bantuan pihak lain, sehingga Dia tidak perlu lagi melakukan pemaksaan. 7. Orang lain yang dipaksanya itu sama sekali tidak menghendaki mengerjakan perbuatan yang dipaksakan tersebut. Sedangkan pemaksaan yang dilakukan Allah Ta'ala itu tidak demikian halnya. 8. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah, baik dalam sifat, zat, maupun perbuatan Allah. Kemampuan Allah Ta'ala menjadikan manusia dapat berbuat berdasarkan kekuasaan, kehendak, dan pilihan Allah itu merupakan suatu yang khusus dimiliki Allah. Dan semua makhluk ini tidak ada yang mampu menjadikan pihak lain berbuat kecuali dengan paksaan. Tanpa paksaan manusia tidak akan dapat menjadi orang lain berbuat dan menaati perintahnya. Upaya menyamakan antara pemaksaan yang dilakukan manusia dengan yang dilakukan Allah Ta'ala merupakan suatu hal yang salah dan menyimpang. Karena dengan kesempurnaan kekuasaan, ilmu, kehendak, keadilan, kebaikan, dan kesempurnaan segala yang ada pada Allah, Dia mampu berbuat apa saja. Semua kelompok dan paham sepakat mengenai kata al-kasb mencari rejeki itu, tetapi mereka masih berbeda pendapat mengenai hakikat dari kata tersebut. Dalam semua bukunya, Al-Asy'ari mengemukakan, kasb mencari rejeki merupakan suatu perbuatan yang terjadi karena adanya kudrah muhditsah, daya baru. Dengan demikian, orang yang melakukan suatu perbuatan dengan daya lama, berarti ia itu disebut fa'il, yang berbuat, atau halik, pencipta. Dan jika perbuatannya itu dilakukan dengan daya baru, maka ia disebut dengan muktasib, yang memperoleh. Ada juga yang mengemukakan, orang yang berbuat dengan tidak menggunakan alat dan anggota tubuh, maka ia disebut halik, pencipta. Sedangkan yang menggunakan alat dan anggota tubuh disebut muktasib, yang memperoleh. Yang terakhir adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Iskafi dan beberapa kelompok dalam paham Mu'tazilah. Beberapa kelompok mempertanyakan, apakah manusia ini pelaku perbuatan yang sebenarnya? Menurut paham Mu'tazilah, manusia itu pelaku perbuatan yang sebenarnya dan bukan hanya sekedar majas kiasan. Sedangkan menurut Abu Hasan dan paham Jabariyah, perbuatan manusia itu bukan pelaku perbuatan yang sebenarnya, karena yang sebenarnya berbuat adalah Allah. Jika ditanyakan, lalu bagaimana pendapat kalian mengenai masalah ini? Maka kami akan katakan,
kami sama sekali tidak berpegang pada salah satu dari kedua pendapat di atas, tetapi kami berpendapat bahwa hal itu merupakan perbuatan manusia secara hakiki, dan Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan tersebut. Menurut kami, fi'il, perbuatan, itu berbeda dengan maf'ul, objek perbuatan. Demikian yang telah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah, diceritakan oleh Hasan bin Mas'ud al-Bagawi dan lain-lainnya. Dengan demikian, manusialah yang berbuat, sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan tersebut. Al-Asy'ari mengatakan, banyak orang yang mengemukakan bahwa manusia itu pelaku perbuatan yang sebenarnya dengan pengertian muktasib, yang memperoleh. Dan menolak menyebut sebagai muhdits, pencipta. Mengenai pernyataan Al-Asy'ari yang terakhir itu penulis katakan bahwa mereka itu merujuk pada lafaz-lafaz Al-Quran dan Al-Hadis di mana dalam keduanya penuh dengan kata-kata yang menisbatkan perbuatan kepada manusia, baik dengan isim, kata yang mengandung sebuah makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu, khusus maupun isim umum. Isim yang bersifat umum adalah seperti firman Allah Ta'ala, Ta'malun, yang kalian kerjakan, taf'alun, yang kalian perbuat, dan taksibunu, yang kalian usahakan. Sedangkan isim khusus seperti pada firman Allah, yukimunash sholata, orang-orang yang mengerjakan sholat, tunas zakata, orang-orang yang menunaikan zakat, minuna, orang-orang yang beriman, yahafuna, orang-orang yang merasa takut, yatubuna, orang-orang yang bertaubat, dan yujahiduna, orang-orang yang berjihad. Sedangkan kata al-ihdats, mendatangkan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, tidak dipergunakan dalam Al-Quran kecuali dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu man ahdal sahadatsan, Allah melaknat orang yang membuat kerusakan. Dan kata ihdats, mendatangkan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, dalam sabda beliau itu tidak berarti fi'il, pekerjaan yang terjadi pada suatu masa sekarang, lampau dan akan datang, atau kasb mencari rejeki. Demikian juga kata Abdullah bin Mughaffal kepada putranya, janganlah engkau membuat suatu amalan yang baru dalam Islam. Namun demikian, kata ihdats, mendatangkan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya, itu juga digunakan untuk perbuatan baik, tetapi ada batasannya. Sebagian ulama salaf menuturkan, jika Allah menganugerahkan suatu nikmat kepadamu, maka persembahkanlah rasa syukur atas nikmat tersebut. Dan jika engkau membuat suatu perbuatan dosa, maka lakukanlah taubat untuknya. Tetapi hal itu tidak mengharuskan pelaku perbuatan itu disebutkan sebagai muhdits, pencipta, sedangkan perbuatannya itu sebagai ihdats, mendatangkan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Lebih lanjut Al-Asy'ari mengatakan, saya juga pernah mendengar sebagian dari ahlul itsbat menyebut manusia itu sebagai muhdits, yang mendatangkan pencipta, yang sebenarnya, dengan pengertian muktasib, yang memperoleh. Dan berkenaan dengan pernyataan Al-Asy'ari yang terakhir ini dapat saya katakan, di sini terdapat banyak kata, yaitu fi'il, a'amil, muktasib, ka'asib, sya'ani, ja'ail, mu'atsir, munshi, mujid, ha'alik, bari musyawir, ka'adir, dan murid. Kata-kata tersebut di atas terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian yang tidak digunakan kecuali pada perbuatan Allah Azza wa Jalla, misalnya, al-ba'ari, al-ba'adi, dan al-mubdi. Bagian kedua adalah kata-kata yang hanya digunakan pada perbuatan manusia saja, misalnya, al-kasib dan al-muktasib, yang memperoleh. Dan bagian ketiga adalah kata-kata yang digunakan untuk perbuatan Allah Azza wa Jalla dan juga perbuatan manusia, misalnya, sya'ani, il, a'amil, munshi, murid, dan ka'adir. Sedangkan kata al-ha'alik dan al-musyawir, jika dipergunakan secara mutlak dan tidak terikat, maka kedua kata itu tidak dipergunakan kecuali pada perbuatan Allah Azza wa Jalla, seperti pada firman Allah berikut ini, Dialah Allah al-ha'alik, yang maha menciptakan, al-ba'ari, yang maha mengadakan,
Al-Musyawir, yang maha membentuk rupa. Yang mempunyai nama-nama yang paling baik, Asma'a wal Husna. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, Surat Al-Hasyr ayat 24. Dan jika dipergunakan secara muqayyad, terikat, keduanya dapat dipergunakan pada perbuatan manusia. Di mana kata halik dibenarkan juga dipergunakan bagi perbuatan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah ini, maka maha suci Allah, Pencipta yang paling baik, Surat Al-Mu'minun ayat 14. Mujahid mengatakan, mereka berbuat dan Allah pun berbuat, tetapi Allah adalah sebaik-baik pembuat. Muqatil mengatakan, Allah berfirman, yang Dia pencipta yang lebih baik daripada mereka yang menciptakan patung-patung dan sebangsanya yang sama sekali tidak dapat bergerak. Sedangkan kata Al-Ba'ari, tidak dapat dipergunakan kecuali pada diri Allah Azza wa Jalla semata, karena Dialah yang telah menciptakan semua makhluk Allah dan mengadakannya dari ketiadaan, sedangkan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Demikian halnya dengan kata mubdi, pencipta, dan badi, pencipta, yang tidak dapat dipergunakan kecuali pada perbuatan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam firman Allah, Dia pencipta langit dan bumi. Surat Al-An'am ayat 101. Ibda berarti menciptakan suatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Seseorang disebut mubtadi, yang melakukan bid'ah, karena ia menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang mengikutinya pun disebut mubtadi. Sedangkan kata mujid, pencipta, tidak terdapat dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla, meskipun Dia itu adalah mujid, pencipta, yang sebenarnya. Dan yang ada dalam nama Allah adalah Al-Wajid yang berarti kaya, yang mempunyai banyak hal. Kata pencipta ini mempunyai dua makna, pertama, menjadikan sesuatu ada. Dan makna kedua adalah menjadikan seseorang kaya. Masdar, tempat terbit atau asal, kata itu adalah al-wujud, keberadaan, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyempitkan hati mereka, Surat Al-Talaq ayat 6. Demikian halnya dengan kata al-mu'atsir, yang sesuai yang berpengaruh, yang juga tidak terdapat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata atsar, bekas atau sisa sesuatu, dan teasir, memberi kesan kepada jiwa, dipergunakan juga untuk mengungkapkan perbuatan manusia, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, Surat Yasin ayat 12. Ibnu Abbas mengemukakan, yaitu segala yang mereka tinggalkan, yang baik maupun yang buruk. Hal itu disebut atsar, bekas atau sisa sesuatu, karena adanya teasir, memberi kesan kepada jiwa mereka. Yang mengherankan kaum teolog menolak menggunakan kata sir dan atsir pada apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Salamah, wahai Bani Salamah, berangkatlah dari rumah kalian, niscaya akan dicatat bekas langkah kaki kalian. Atau dipergunakan juga dengan pengertian pengutamaan dan pemberian keutamaan, sebagaimana yang dikatakan saudaranya Yusuf kepadanya, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Berdosa, Surat Yusuf ayat 91. Sedangkan kata al-sya'ni, artinya hebat, luar biasa, mengagumkan, yang menakjubkan, tidak terdapat dalam nama Allah Ta'ala, karena kata al-sya'ni, itu dipergunakan bagi orang yang membuat sesuatu baik secara adil maupun zalim, berdasarkan ketidaktahuan maupun pemahaman, boleh maupun tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebut orang yang berbuat itu dengan sebutan sya'ani, hebat, luar biasa, mengagumkan, yang menakjubkan.
Imam Bukhari pernah meriwayatkan, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan semua pencipta dan ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menggunakan kata syunu, perbuatan yang pernah dilakukannya, pada perbuatan Allah, di mana Dia berfirman, begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Surat Al-Naml ayat 88. Kata syunah, ciptaan, itu mansyubun di atas fathah yang berfungsi sebagai masdar, tempat terbit atau asal, karena firman Allah Ta'ala berikut ini menunjukkan pada perbuatan, dan engkau melihat gunung-gunung itu, engkau sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Surat Al-Naml ayat 88. Ada juga yang berpendapat bahwa kata itu mansyub yang berfungsi sebagai maf'uliyah. Artinya, lihatlah perbuatan Allah itu. Sedangkan kata al-insya, mudah-mudahan, dipergunakan juga pada perbuatan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam sebuah surat Al-Quran, Dialah yang memperlihatkan kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dialah yang membuat awan mendung. Surat Al-Ra, ayat 12. Demikian halnya dengan firman Allah berikut ini, lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kalian kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kalian peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kalian makan. Al-Mukminun 19. Juga firman Allah yang lain, untuk menggantikan kalian dengan orang yang seperti kalian, di dunia, dan menciptakan kalian kelak, di akhirat, dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Surat Al-Waqi, ayat 61. Dan masih banyak lagi kata-kata insya, mudah-mudahan, yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Namun demikian, Dia tidak pernah menyebutkan kata al-munshi, ahli bahasa, di dalamnya. Pada manusia juga dipergunakan kata insya, mudah-mudahan, namun dengan makna yang berbeda. Misalnya, ansya, ayuhaditsuna, ia mulai memberitahu kami. Insya, manusia ini bersifat mugayat, terikat, sedangkan insya, Allah bersifat mutlak, absolut. Kata insya, ini berkisar dalam arti ibtida, permulaan. Jika dikatakan, ansya'allahu, maka kata itu berarti Allah memulai penciptaannya. Al-Jauhari mengatakan, nasyiatul lail berarti permulaan malam. Ibnu Mulaikah pernah bercerita, saya pernah bertanya kepada Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas mengenai nasyiatul lail, maka keduanya menjawab, seluruh waktu malam itu disebut nasyiatul lail. Pendapat terakhir ini dikemukakan oleh orang yang menganggap nasyiatul lail sebagai pengungkapan waktu. Sedangkan menurut orang yang menganggapnya sebagai fi'il, pekerjaan yang terjadi pada suatu masa sekarang, lampau dan akan datang, nasyiatul lail berarti bangun malam. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Muawiyah bin Qurrah, dan beberapa ulama lainnya. Mereka mengatakan, nasyiatul lail berarti qiyamul lail, bangun malam. Sedangkan ulama lainnya yang diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha mengemukakan, nasyah itu diartikan bangun tidur jika didahului sebelumnya dengan kata al-naum. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, nasyiatul lail berarti bangun tidur. Yang terakhir juga merupakan pendapat Ibnu Arabi, di mana ia mengatakan, jika saya tidur dari sejak permulaan malam, lalu saya terbangun, maka itulah yang disebut dengan nasyiah, dan dari itu pula muncullah kata nasyiatul lail, sedangkan kata al-jalu dipergunakan untuk perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua pengertian. Pengertian pertama adalah al-ijad, pengadaan, dan al-halku, penciptaan. Dan pengertian kedua, berarti al-tasyir, menjadikan. Untuk pengertian pertama, kata al-ja'al ini hanya memerlukan satu maf'ul, objek, saja. Misalnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini, yang telah mengadakan gelap dan terang, surat Al-An'am ayat 1. Sedangkan untuk pengertian yang kedua, kata al-ja'al itu memerlukan adanya dua maf'ul, objek, contohnya adalah firman Allah Ta'ala berikut ini,
sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya, Surat Al-Zumar ayat 3. Dan dipergunakan untuk perbuatan manusia khusus, untuk pengertian yang kedua, misalnya firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan oleh Allah. As-Surat Al-An'am ayat 136. Namun kata itu lebih sering dipergunakan pada perbuatan manusia untuk mengungkapkan suatu dalam hal keyakinan yang mereka perbuat, yang sebenarnya bukan merupakan perbuatan mereka. Misalnya yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, dan mereka menjadikan para malaikat yang juga merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban, Surat Al-Zuhruf ayat 19. Demikian juga firman Allah ini, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagian yang lain halal, katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian tentang ini, atau kalian mengada-adakan saja terhadap Allah? Surat Yunus ayat 59. Dan hal itu hanya memerlukan satu maf'ul, yang dibentuk untuk menerangkan objek dari terjadinya suatu pekerjaan, yaitu membuat i'tikad, keyakinan. Sedangkan kata fi'il, pekerjaan yang terjadi pada suatu masa sekarang, lampau dan akan datang, dan amal yang dipergunakan dalam perbuatan manusia sangat banyak. Salah satunya adalah firman Allah Ta'ala berikut ini, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu, Surat Al-Maidah ayat 79. Juga firman Allah yang lain, sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu, Surat Al-Maidah ayat 62. Dalam surat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, hanya kepada Allah kalian semuanya kembali, maka Dia akan menjelaskan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, Surat Al-Maidah ayat 105. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah menggunakan kata fi'il itu untuk perbuatan Allah sendiri, baik yang berkedudukan sebagai fi'il, pekerjaan yang terjadi pada suatu masa sekarang, lampau dan akan datang, maupun isim. Untuk contoh yang pertama, yaitu yang berbentuk fi'il, pekerjaan yang terjadi pada suatu masa sekarang, lampau dan akan datang, adalah firman Allah yang ini, dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki, Surat Ibrahim ayat 27. Sedangkan untuk contoh yang kedua, isim, adalah demikian halnya dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini, Dia Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki Allah. Surat Al-Buruj ayat 16. Juga firman Allah, dan tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan sesungguhnya kamilah yang melakukannya, Surat Al-Anbiya, ayat 79. Dan yang kedua adalah firman Allah yang satu ini, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melakukannya, Surat Al-Anbiya, ayat 104. Perhatikan dan cermati firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamilah yang akan melakukannya, yang terkandung dalam dua ayat terakhir di atas yang menerangkan suatu perbuatan yang menakjubkan dan di luar kebiasaan. Lalu bagaimana Anda melihatnya sebagai dalil kuat lagi nyata atas apa yang telah diberitahukan Allah? Bagi pelaku yang sebenarnya, yaitu Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi Allah berbuat. Tuhan yang memang mempunyai sifat pengampun, tidak akan kesulitan untuk memberikan ampunan, sebagaimana pemberi rezeki juga tidak akan merasa keberatan memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah. Pengertian seperti itu juga pernah diberikan oleh Al-Zujjaj. Menurutnya, firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kamilah yang akan melakukannya,
berarti kami berkuasa melakukan apa saja yang kami kehendaki. Bab 18. Mengenai kata fi'il, pekerjaan atau peristiwa yang akan terjadi pada masa lampau, sekarang dan akan datang, dan infial, diakibatkan. Dalam masalah qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali. Perlu ada perhatian khusus terhadap pengungkapan masalah ini dan juga penjabaran maknanya, sehingga dengan demikian mata manusia terbuka terhadap berbagai kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh paham Qadariyah dan Jabariyah, di mana kedua paham ini tidak memberikan pengertian dan pemberian segala sesuatunya sesuai haknya. Yang dimaksud dengan kata efa'ala di sini adalah yang berbuat, sedangkan kata infa'ala berarti yang menjadikan berbuat. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pelaku perbuatan tanpa adanya pihak lain yang menggerakkan perbuatan Allah, sedangkan manusia itu pelaku perbuatan tetapi ada yang menggerakkan perbuatannya itu. Dalam aktivitasnya, manusia itu ada yang menggerakkan. Menurut paham Jabariyah, manusia itu tidak dapat berbuat sendiri, padanya berlaku hukum yang berlaku pada alat dan tempat. Dalam hal itu, penganut paham ini berpendapat bahwa gerakan manusia itu sama dengan gerakan pohon. Mereka tidak menganggap manusia sebagai pelaku perbuatan melainkan hanya dalam pengertian majazi, kiasan. Menurut paham ini, duduk, minum, makan, sholat, dan puasa itu yang dilakukan manusia ini adalah sama dengan sakit dan mati. Dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak dapat bergerak sendiri, tetapi memang ada yang menggerakkan. Sedangkan paham Jabariyah berpendapat bahwa manusia itu adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan tidak ada yang menggerakkan perbuatannya itu. Kedua paham itu memandang dengan mata buta. Sedangkan para ulama memposisikan dan memberikan pengertian terhadap masalah ini sesuai dengan haknya, tidak menafikan satu bagian dan mengunggulkan bagian lainnya, tetapi pandangan mereka itu berdasarkan kejujuran dan keadilan. Mereka menetapkan nutkaun, pembicaraan, manusia bersifat hakiki, dan intak, menjadikan dapat berbuat, Allah Ta'ala pun bersifat hakiki. Sebagaimana yang difirmankan Allah berikut ini, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara telah menjadikan kami bisa berbicara pula. Dan dialah yang menciptakan kalian pada kali yang pertama dan hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Surat Fussilat ayat 21. Dengan demikian, intak, artinya menjadikan bisa berbicara, merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dapat dinafikan. Sedangkan nutku, berbicara, itu merupakan perbuatan manusia yang tidak mungkin dapat diingkari, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kalian ucapkan, Surat Al-Dzariyat ayat 23. Dengan demikian kenyataan yang menunjukkan bahwa mereka itu bicara merupakan suatu hal yang hakiki, dan bukan bersifat majazi, kiasan. Yang serupa dengan ayat di atas adalah firman Allah Ta'ala berikut ini, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, Surat Al-Najm ayat 43. Hal itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara hakiki menjadikan manusia tertawa dan menangis. Sedangkan manusia yang secara hakiki tertawa dan menangis. Sebagaimana yang difirmankan Allah, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan, Surat At-Taubah ayat 82. Dalam surat yang lain dia berfirman, maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kalian mentertawakan dan tidak menangis, Surat Al-Najm ayat 59-60. Seandainya tidak ada Tuhan yang menjadikan berbicara, tertawa, dan menangis, niscaya tidak akan ada manusia yang berbicara, tertawa, dan menangis.
Jika Allah Azza wa Jalla menyukai seseorang berbicara, maka Dia akan menjadikannya berbicara dengan kata-kata yang disukai Allah, dan Dia akan memberikan pahala atas pembicaraannya tersebut. Dan jika Dia menjadikan seseorang marah, maka Ia akan menjadikannya berbicara dengan kata-kata yang tidak disukai Allah, lalu Dia akan memberikan siksa atasnya. Dialah yang menjadikan seseorang berbicara ini dan itu. Dia jadikan seseorang berbicara dengan kata-kata baik dan yang lainnya dengan kata-kata buruk. Sebagaimana Dia jadikan hati seseorang tertawa dan yang lainnya menangis. Demikian juga dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini, Dialah Tuhan yang menjadikan kalian dapat berjalan di daratan, berlayar, di lautan. Sehingga apabila kalian berada di dalam bahtera, dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai. Dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Yunus ayat 22.